buat saya sendiri gitu. Jadi kita terduga, sementara orang pengen caranya saya tuh masuk nih. Waktu itu kan kita ada 5 negara tesusi. Oh gitu. Bukan hanya Korea. Ya. Ya, ini pemirsa, tadi Bu Tuti juga bukan hanya sukses untuk bidang kuliner juga, tapi maksudnya bidang kuliner ini juga diterapkan untuk kegiatan kemanusiaan lewat namanya kegiatan indahnya berbagi gitu. Alhamdulillah saya ngikutin banget bagaimana perjalanan karir Bu Tuti, maksudnya di bidang kuliner ini, cake dan catering, dan setahun terakhir ya Bu Tuti ya, indahnya berbagi ya. Tahun terakhir Indah Berbagi ini hadir memberikan donasi kemanusiaannya untuk mereka-mereka yang membutuhkan gitu. Jadi mungkin bisa diceritakan kenapa akhirnya merambah ke sana gitu. Maksudnya ikut terjun gitu kan untuk indahnya berbagi gitu. Awal mulanya indahnya berbagi itu karena dorongan diri saya sendiri ya, sosial pertamanya gitu. Kita sering berbagi, akan tapi namanya kita sendiri ya, ada rasa malas ya, ada rasa bosan, ada rasa capek, dan segala-galanya. Karena apa? Karena kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita dirangkul dengan rame-rame, rasa capek, rasa bosan, rasa itu hilang gitu, karena kita ada tanggung jawab di situ. Sebelum kami share ke yang lainnya, itu saya berusaha untuk sendiri itu, misalnya setiap hari Jumat ini kami bagikan ke kaum duafa ya. Nanti Jumat besoknya kami bagikan ke anak-anak yatim, tapi tidak bisa banyak. Paling cuma 10 atau 20. Itu kalau sendiri ya. Sendiri. Dalam keinginan itu, ya Allah bagaimana sih caranya biar saya sampai bisa banyak puluhan gitu ya, lebih dari puluhan lagi, kita ratusan, sampai bahkan cita-cita kami pengen bisa 1000 ya, sampai mudah-mudahan bisa terwujud. Nah, dengan kata lain, saya mencoba untuk share informasi, maksudnya yuk kita sama-sama nih gitu tuh ya, sama-sama belajar bersedekah ya. Nah, alhamdulillah dari satu kali share itu untuk pertama kali ada 80 nasi bungkus waktu itu ya. Sehingga saya bingung mau dibawa kemana nih kan gitu. Nasinya mau dikasih ke siapa gitu kan. Akhirnya kami kirim ke yang sholat Jumat. Oh iya, karena dulu setahun yang lalu tuh rame sedekah di hari Jumat itu ya, berbagi nasi di hari Jumat. Oh iya. Saya mencoba untuk ke masjid ya, masjid bilang. Namun sebelum kita bagikan, suami saya bilang sama istrinya. Oh iya, kalau misalnya mau ngasih ya. Saya mau berbagi dengan adanya 80 ini. Oh silahkan, nggak masalah. Akan tapi kalau misalnya 80 kira-kira mencukupi tidak ya? Jangan sampai ibaratnya yang terakhir tidak kebagian, kan sama aja dengan menzolimi ibarat gitu ya. Ya akhirnya alhamdulillah dengan rasa ingin lagi, saya berdoa lagi, Allah alhamdulillah sudah cukup, tapi kalau misalnya mau kasih lebih mangga gitu ya. Dengan kata lain, setelah 80 sudah terlewati, akhirnya kita dikasih rezeki lagi, tambah lagi donaturnya bisa mencapai 100 lebih. Ada 100 lebih, mencapai lagi sampai 200, sampai 300, dan alhamdulillah sudah mencapai 400 box kita sudah bagi-bagi. Oh iya, per Jumatnya itu ya. Jumatnya, hanya saja kita rolling tiap Jumatnya Teh Susi. Jadi tempatnya beda-beda ya? Beda, tidak hanya di jalanan, tidak hanya di untuk berjuang sholat Jumat, tidak hanya, tapi kita sudah merambah ke pondok-pondok pesantren, baik yang di Serang maupun yang di Ciamas, Ciluas, dan Pandeglang. Kita sudah bisa sampai ke sana gitu. Alhamdulillah ya, maksudnya termasuk itu sendiri ya donaturnya. Masih kecil pemirsa. Saya berharap sih, maksudnya ya terus terang dengan ketika Bu Tuti nge-share gitu ya, maksudnya ada perasaan ini cerita sedikit, ada perasaan ingin
ingin terus ikut berbagi setiap hari Jumatnya, walaupun memang kadang memang tidak gitu kan, maksudnya satu dan lain hal, misalnya kan budget gitu kan segala macam. Tapi alhamdulillah maksudnya niat untuk itu jadi memotivasi untuk bisa terus. Tapi tidak rugi kan? Tidak jadi miskin Oh juga. tidak. Alhamdulillah maksudnya masih bisa makan sehari 3 kali, bahkan mau 4 kali, 5 kali juga insya Allah ada gitu kan. Selebihnya ini salah ya, enggak pemirsa. Alhamdulillah maksudnya dengan terus bersedekah dan maksudnya salah satu yang motivasi Ibu Tuti, alhamdulillah maksudnya bisa, mudah-mudahan bisa terus konsisten gitu ke depan. Sampai ke depannya. Amin. Bu Tuti juga dan tim gitu misalnya bisa terus konsisten ya. Kita semua bisa terus konsisten dengan ininya. Terus kalau nggak salah saya lihat juga yang awalnya formatnya berbagi nasi atau maksudnya yang awalnya maksudnya kebanyakan yang dibagi nasi, tapi perlahan bisa maksudnya nyumbang semen, nyumbang apa gitu kan ke masjid dan sarana ibadah lainnya. Ya alhamdulillah awalnya seperti itu ya, kita kan di nasi bungkus ya, nasi bungkus akan, tapi namanya manusia kalau cuma udah dikasih nasi aja kan cuman menjadi daging yang diberikan dalam diri sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih ke yang lainnya, misalnya untuk masjid ada yang lagi sedang bangun gitu kan, kita sumbang dengan 20 sak semen. Nah dari mana uangnya itu? Ya dari donatur-donatur itu. Kita tidak mematok misalnya harga satu semen satu sak itu 50. Nah bagaimana caranya? Kalau biasanya pengen semen dan pengen nasi bungkus. Oh nggak gitu Bu, Ibu silakan aja semampunya, misalnya biasa 100.000 atau 50.000 atau 50.000. Nah itu udah include. Oh jadi nanti memang dibagi dan gitu kita kalau misalnya untuk beli semen, nasinya misalnya 200 porsi ya, 100 bungkus, dan sisanya untuk pembangunan baik yang masjid, majelis ataupun yang lainnya. Iya. Dan untuk Quran juga, Quran tidak begitu Quran bagaimana yang membutuhkan, misalnya di pondok Hidayatul Thalibin, dia butuh Quran, butuh kita dengan indahnya berbagi, kami pondok Hidayatul Thalibin butuh Al-Quran buat hafalan misalnya. Nah insya Allah berapa Ustaz kebutuhannya, kalau bisa kita penuhi ya alhamdulillah. Kalau misalnya tidak dengan adanya budget segitu, ya insya Allah kita tambah lagi di lain yang itu. Iya, jadi bisa ini ya, alhamdulillah ya, maksudnya udah semakin beragam ya ininya. Tidak hanya di jalanan, dulu capek banget dulu karena kita tidak tahu harus kemana nih baginya gitu, selain di karena ini dana masyarakat ya, dana orang yang harus disalurkan dan memang kita cari yang benar-benar butuh kan gitu. Selain itu juga kalau ada banjir bandang kemarin kayak yang di Kulon, kayak yang di Lebak, karena kita sudah turun gitu, dan selain bagi nasi, bagi kebutuhan yang lainnya sampai Iya. Ya pemirsa, itu tadi cerita tentang perjalanan indahnya berbagi, sisi lain dari Indah Boga Cake and Catering. Satu lagi yang tidak kalah menarik adalah tentang bahwa Bu Tuti ini dari hasil usaha kulinernya juga dipercaya untuk bisa ke Korea. Jadi udah langsung dong ke negara K-pop gitu kan. Jadi udah langsung gitu kan. Itu kalau nggak salah tahun lalu ya Bu Tuti ya? Iya, tahun lalu sebelum pandemi. Sebelum pandemi udah masih di sana ya. Ya alhamdulillah, mungkin nanti kita pengen tahu nih cerita kalau bisa terbang sana ya. Bisa ke sana gitu kan, terus ngapain aja gitu kan. Gimana awalnya memang seperti mimpi ya. Seperti mimpi banget gitu. Ya secara kan orang pengen ke Korea dan mana mungkin bisa. Sementara mereka benar-benar mengajukan itu kan 1.200 guru berprestasi. Oh gitu. Sebenarnya nama saya nggak ada di sana, nggak ada di sana. Iya. Hanya ya kami percaya ini adalah rezeki yang tak terduga ya. Buat saya sendiri gitu. Rezeki tak terduga, sementara orang pengen caranya saya tuh masuk nih. Waktu itu kan kita ada 5 negara ada sisi. Oh gitu. Bukan hanya Korea ya. Ada India, Australia, Cina, Singapura, dan Korea sendiri. Oh gitu. 1.200 guru berprestasi di seluruh Indonesia tuh ya. Indonesia, tidak hanya yang formal ataupun semua non formal gitu. Yang non formal misalnya dari lembaga ya, Tata Boga, Tata Rias, dan guru PAUD dan pengelola PAUD yang formal di bawahnya.
Dan saya juga kagetnya apa, ditelepon langsung, karena kalau orang-orang kan langsung dari surat online gitu. ya, surat-surat kita telepon, makanya ini bener enggak nih, takutnya kan penipuan ya. Iya, Tidak sekarang penipuan. kan ini kan Kalau dengan Bu Tuti Mariati, dia kata sendiri dari Banten, dia gitu. Bu Tuti pernah ikut yang PCP, pernah ikut lomba-lomba yang lain, ya pernah gitu ya. Tolong besok nanti paspor ada, lomba yang lain ada kebetulan ya. Jadi kayak orang yang benar-benar dihipnotis gitu ya. Tolong besok disiapkan minggu depan berangkat awalnya ke Jepang. Bentar dulu Pak, ini dengan siapa? Saya itu ya dari mana kan itu? Karena kita nggak kasih kesempatan buat untuk ngomong ngomong. gitu ya. Nah ini itu selamat dapat teacher training ya untuk ke Jepang, awalnya ke Jepang sebelum Korea. Belum ada perubahan gitu. Sudah itu ada perubahan, kita langsung ke Korea gitu. Dari situ benar-benar karena saya kaget banget ya, belum izin sama suami ya. Iya. Saya sampai ngomong, Pak bener nih saya bisa izin sama suami, besok harus jawabannya. Oh nggak bisa, bener harus hari ini juga saya teleponin harus ada jawaban yang bisa atau tidak gitu. Siapa sih yang nggak kepengen ya? Iya kan, ya ampun sudah dikasih kesempatan ya, mikir gitu ya. kan. Akhirnya Bismillah, saya ya udah Pak, saya ikut gitu. Nanti dihubungi langsung sama pihak Kemendikbudnya saat itu. Alhamdulillah sudah masuk ke grup, seiring dengan jalan ngejar bener nggak nih gitu ya. Bener masih nggak percaya. Masih nggak percaya, masalahnya ribuan sana itu pengen sekali gitu ya, guru-guru yang lainnya pengen gratis, iya, gratis sama sekali gitu, tidak bayar gitu kan. Yang ada kita dibayar dari kita sebelum berangkat di sananya, semua fasilitas sudah ada semua ya. Dan kita memang sana untuk benar-benar belajar, mengembangkan ilmu tata boga. Kita melihat di sana cara belajarnya bukan karena bahasanya, mungkin bahasa kita belum paham, tapi karena kita di boga, walaupun dia ngomongnya kayak gimana, kita paham. Karena apa? Ada praktik-praktiknya. Misalnya masukkan terigu gitu kan. Masukkan terigu, oh ini sudah tahu, oh ini soltan ini tetap kita belajar gitu ya. Iya. Tidak hanya ngoseo aja. Iya seo gitu kan. Terus apa sih namanya? Itu berapa lama di Korea itu? Di Korea kita hampir 1 bulan, cuman prepare sebelum berangkatnya lama sekali ya. Lama sekali sampai kita les bahasa juga di Jakarta. Setelah beberapa hari terus kita les bahasa juga satu minggu baru kita berangkat. Oh, jadi les. Ada kesulitan nggak sih maksudnya pas belajar gitu kan, karena secara bukan kayak bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang pasti kalau kesulitan pasti. Tapi alhamdulillah di sana kami dipertemukan dengan orang-orang yang baik semua gitu, sehingga kita ada semacam guide-nya gitu ya, mahasiswa itu sendiri, mahasiswa di Info University itu setiap kemana-mana dia selalu ada gitu, guide-nya. Kita belajar beda kan sama kita ya, sama di Indonesia cara belajarnya itu yang pertama yang saya akuin jempol banget gitu. Karena pendidikan di sana itu untuk pendidikan sangat bagus ya, ada jeda, tidak misalnya kita 3 jam, kalau di Indonesia 3 jam berarti belajar sampai ke suntuk gitu ya, kalau di sana enggak, jadi setiap 1 jam kita break. Oh gitu. Break 15 menit itu untuk yang minum, yang keluar, jadi pada saat belajar itu tidak ada yang bolak-balik ke toilet gitu. Oh iya, karena dikasih kesempatan 15 menit tadi ya. Jadi setiap 1 jam break, apapun itu mata kuliahnya itu yang asik. Nah dalam terus tahap pembelajaran untuk yang kata boga sendiri, kebetulan kita boga ya, banyak sekali pelajaran yang saya ambil gitu ya, dari mulai prepare untuk cara peserta gitu ya. Kalau di sini kan biasanya kita yuk langsung ini ya, kalau sana enggak. Jadi sebelum kita mulai anak-anak peserta didik kita udah prepare di depan udah prepare, dan peserta itu langsung terjun melihat apa yang kita akan buat. Setelah prepare dan sampai setengah jadi, udah sampai jadi juga, sampai di display baru peserta didik yang belajar gitu. Kalau di sini nggak, jadi semua metodenya sama gitu, itu
yang saya pengen terapkan khususnya untuk saya pribadi ya dengan teman-teman yang lainnya gitu ya di P3MK Pelangi gitu. Nah, kemarin juga kita udah pengimbasan juga gitu. Jadi apa yang kita pelajari di sana tidak semata-mata kita buat sendiri, tapi tetap kita imbaskan, kita kasih ke pertama itu untuk para instruktur di P3MK. Oh jadi di sharing lagi ya ilmunya yang dibawa dari Korea itu ya. Kemarin bikin madeleine, bikin makaron dan bubur Korea juga gitu. Kita ulangi lagi di sini. Di sini ya. Kemarin berapa orang itu Bu Dewi? Kita kemarin 100 ya, 100, tapi untuk yang tata boga sendiri kita per 5 setiap apa itu namanya? Kayak tata boga 5 orang. Oh yang pendidikan yang 5 orang, gitu kan tata riasnya 5. Oh gitu, jadi untuk itu 5, temennya 5 ya ini? 5. Berlima ya? Kita dari Bandung, dari Sukabumi, Medan, dan satu lagi sama-sama Bandung juga. Iya. Jadi enak ya, udaranya gimana di Korea? Pas kemarin juga lagi dingin ya, jadi winter ya. Jadi pengalaman kemarin teman-teman 100 yang berada di Korea, banyak sekali mereka mengatakan, ada yang bilang gak enak, aku sakit kan gitu, ada yang bilang apa sih, uangku boros ya gitu. Karena biaya hidup di sana mahal ya. Lumayan, tapi Allah masih melindungi kita gitu ya. Saya ingatnya dengan indahnya berbagi aja. Jadi saya diberikan kemudahan, diberikan kenikmatan. Jadi hal-hal yang tidak enak itu nggak pernah nemuin. Jadi kita udah difasilitasi sama kampus. Kita mau jalan kemana aja tidak ada keluar biaya. Jadi langsung mobil keluar. Yang kemana silahkan. Jadi sana tuh setelah beres kuliah kita jalan-jalan. Beres kuliah kita jalan-jalan. Kita tidak mengeluarkan uang sekarang. Iya, jadi alhamdulillah ya. Kalau teman-teman yang lain pakai timani sendiri kan gitu. Iya. Habis. Iya. Itu mungkin berkahnya karena Indah Berbagi saat itu udah ada kan ya, maksudnya dari setahun yang lalu. Berarti tetap kayak di Korea Indahnya Berbagi selalu jalan. Iya, karena memang udah ada timnya ya yang ininya alhamdulillah. Jadi senang banget, makanya saya pas tahu Bu Tuti setahun yang lalu ke Korea saya langsung exciting banget gitu kan, sampai ngomongnya belepotan. Exciting banget pemirsa. Jadi karena saya tahu bagaimana perjalanan dari nol ya, dari nol gitu sampai kan, sampai sekarang seperti apa gitu kan, dan bisa ke Korea gitu kan. Aduh, orang-orang tuh pengen banget gitu. Iya, jadi maksudnya orang tuh pengen banget ke Korea dan Bu Tuti bisa secara gratis gitu kan, belajar dan mengenal budaya di Korea ya. Kita tidak menghilangkan budaya Indonesia, tidak mau budaya ininya ya, hasil. Iya. Orang kalau di sana dia bilang kare. Indonesia kalau cuma foto bareng-bareng kita bilangnya apa? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, dia selalu bilangnya kare. Indonesia kare. Oh keren gitu kan? Kare makanan kita. Oh makan kare yang mereka kenal ya makanannya. Iya, kita malah taunya mereka kimchi ya. Kita baru kimchi juga. Iya. Itu tadi pemirsa, rekan-rekan bisnis, bincang-bincang kita bersama Bu Tuti Mariati, pemilik Indah Boga Cake. Jadi buat yang belum tahu silakan order dan dicicipi kue-kuenya, dan masakannya. Iya, benar banget. Sesuai request ya? Sesuai request, bisa sesuai dengan request. Tadi kalau yang pelajaran yang bisa saya ambil bahwa kesimpulannya dari bahwa kita memang harus mau terus belajar ya Bu Tuti ya, maksudnya jangan pernah puas dan melakukannya dengan dari hati, bahwa tadi yang prestasi yang Bu Tuti dapat juga bisa sampai ke Korea itu juga karena memang melakukan segala sesuatunya dari hati, mulai dari bisnis, kemanusiaan, dan akhirnya bisa membuahkan hasil pergi ke Korea untuk mengembangkan ilmu di bidang kuliner khususnya kue dan makanan. Itu mungkin itu. Terima kasih banyak, jangan lupa sekali lagi mohon dukungannya untuk bisnisbanten.com dengan cara subscribe, like, komen, dan share video berikut ini. Dan terima kasih Bu Tuti atas kesempatannya, sehat selalu, semoga pandemi ini segera berakhir ya dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Semoga sukses selalu bersama segala aktivitasnya, dan
dan saya juga mudah-mudahan bisa terus istiqomah juga. Mungkin itu pemirsa, terima kasih banyak. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.